Selamat pagi, kita berjumpa lagi di dalam ibadah PA secara online pada hari ini, 1 Maret tahun 2024. Mari sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami datang di dalam hadirat Tuhan untuk masuk di dalam ibadah PA secara online. Kami mohon Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mohon hikmat marifat yang dari Tuhan, supaya kami dapat mengerti arti dan makna daripada firman Tuhan yang sebenarnya. Dan Tuhan, Roh Kudus akan menjamah kami, supaya apa yang kami mengerti tentang firman itu dapat kami hayati di dalam langkah-langkah hidup kami. Tuhan, pimpin kami, berkati seluruh anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan PA ini secara online. Kapanpun dan dimanapun juga mereka berada, jamah mereka Tuhan, berkati mereka. Terima kasih. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat pagi. Kita akan langsung masuk di dalam pembahasan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Oleh TB edisi 2 diberi perikop ini diberi judul Dakwaan Tuhan terhadap para pemimpin. Nah, kita melihat bahwa ada judul lain yang diberikan oleh penerjemahan yang lain, yaitu hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Jadi, di sini ada hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Siapa yang dimaksud? Itulah terhadap para pemimpin. Nah, para pemimpin mendapatkan hukuman Tuhan. Kemudian judul yang lain adalah kekacauan di Yerusalem. Nah, dan itu lokasinya, terjadinya hukuman itu terjadi di Yerusalem. Mari kita akan masuk dalam bahasan. Kita baca ayat pertama, kedua, dan ketiga lebih dahulu. Ayat 1, sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menyingkirkan dari Yerusalem dan dari Yehuda tongkat dan penopang, segala persediaan makanan dan minuman. Ayat yang pertama ini menyebut Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai langit dan bumi. Nah, Tuhan ini yang dimaksud adalah Tuhan yang sekali berfirman, maka
akan terjadi apa yang diucapkan itu. Jadi di sini menunjukkan sesungguhnya Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam akan berfirman, dan firman itu pasti akan terlaksana, pasti akan terjadi. Ini Tuhan semesta alam. Lalu yang berikutnya, kita melihat ada kata menyingkirkan dari Yerusalem dan dari Yehuda. Menyingkirkan ini berarti segala sesuatu yang menjadi penghalang atau yang menghalangi umat Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu akan disingkirkan. Nah, kemudian supaya semuanya menjadi bersih, menjadi lurus. Dengan demikian, supaya firman Tuhan, supaya umat Tuhan itu dapat menyambut terang Tuhan yang menerangi hidup mereka. Umat Tuhan dapat hidup berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi di satu sisi Tuhan menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di sisi lain, supaya apa setelah disingkirkan, maka semuanya itu menjadi benar dan kudus, dan kemuliaan Tuhan, terang Tuhan dapat bersinar di dalamnya. Dan di dalam bahasan Yesaya pasal 3 ini, kita akan melihat cuma satu sisi, yaitu Tuhan menyingkirkan. Ya, menyingkirkan dari Yerusalem dan dari Yehuda. Apa yang disingkirkan? Dikatakan tongkat dan penopang. Kedua, dan segala persediaan makanan dan minuman. Tongkat dan penopang ini mengacu pada setiap orang yang dapat diandalkan, yang mereka andalkan oleh umat Israel. Ini tongkat dan penopang. Lalu makanan dan minuman itu berarti kebutuhan pokok. Ya, manusia ada kebutuhan pokok. Yang terutama adalah makanan dan minuman. Dalam hal ini maksudnya adalah air. Itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Manusia yang diandalkan disingkirkan. Makanan, minuman, kebutuhan pokok itu juga disingkirkan. Itu bentuk daripada hukuman Tuhan. Lalu ayat yang kedua, pejuang dan prajurit, hakim dan nabi, penenung dan tua-tua. Ayat yang ketiga, perwira dan orang terpandang, penasihat, ahli sihir, dan ahli mantra. Kita melihat ayat 2 ada pejuang dan prajurit. Ayat 3 ada perwira. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Mereka yang diandalkan oleh umat untuk menjaga keamanan negeri. Mereka yang diandalkan. Nah, tapi mereka termasuk yang akan disingkirkan oleh Tuhan. Selain pejuang, prajurit, dan
perwira, siapa lagi yang akan disingkirkan? Itulah hakim-hakim. Sebuah kerajaan, sebuah negara butuh hukum. Nah, hakim ini penegak hukum. Nah, pada waktu itu hakim-hakim berbuat lalim. Sehingga mereka juga termasuk yang disingkirkan oleh Tuhan. Lalu siapa lagi? Nabi. Nabi itu bernubuat, ya, menyalurkan firman Tuhan, memberitakan kehendak Tuhan kepada umat. Tetapi nabi-nabi pada waktu itu adalah nabi-nabi palsu. Tuhan tidak berfirman kepada mereka, tetapi mereka mengatasnamakan Tuhan, seolah-olah Tuhan berbicara dan mereka menyampaikan itu kepada umat. Nah, nabi yang sedemikian ini juga masuk di dalam golongan pemimpin, orang yang diandalkan umat untuk disingkirkan. Lalu siapa lagi? Penasihat dan tua-tua. Itu adalah orang-orang yang dituakan, yang dihormati. Nasihatnya dibutuhkan. Tetapi mereka juga termasuk golongan orang yang akan disingkirkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka juga memberikan nasihat yang tidak benar. Ya, tua-tua tidak memposisikan sebagai tua-tua. Ya. Lalu berikutnya apalagi yang akan disingkirkan? Ahli nujum, ahli sihir, dan ahli mantra. Kalau tadi perwira, pejuang itu positif ya, menjaga, dibutuhkan untuk menjaga keamanan. Lalu nabi, hakim, itu semuanya positif baik. Seharusnya demikian. Tapi di sini ditulis ahli sihir, ahli nujum, dan ahli mantra. Ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka diandalkan oleh umat Tuhan. Ya, dan mereka juga akan disingkirkan. Jadi, pejuang, prajurit, dan perwira, maupun hakim-hakim, nabi-nabi, dan tua-tua dan penasihat yang diandalkan oleh umat. Mereka yang disebut sebagai orang yang penopang, ya, di dalam ayat yang pertama dikatakan sebagai tongkat dan penopang. Mereka orang-orang yang diandalkan, penenung, ahli sihir, ahli mantra. Mereka juga diandalkan oleh umat. Tetapi semuanya berjalan tidak lurus di hadapan Tuhan. Itu yang akan disingkirkan oleh Tuhan. Sekarang kita baca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Aku akan menjadikan taruna-taruna sebagai pemimpin mereka, dan mereka akan memerintah sewenang-wenang. Ayat 5, rakyat akan saling menindas seorang terhadap yang lain. Orang muda melontarkan cercaan terhadap orang tua, orang hina terhadap
orang mulia. Lalu ayat 6, orang akan memaksa saudara dari ayahnya dan berkata, engkau masih punya jubah, jadilah pemimpin kami. Reruntuhan ini di bawah kuasamu. Ayat 7, tetapi pada saat itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada makanan ataupun jubah. Jangan angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Ayat yang ayat yang ke-8, sungguh Yerusalem telah tersandung, Yehuda telah runtuh, sebab perkataan dan perbuatannya terhadap Tuhan menentang kemuliaan hadiratnya. Ayat yang ke-9, tindakan pandang bulu mendakwa mereka sendiri, dan seperti Sodom, mereka membeberkan dosanya. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Sungguh celaka orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka atas dirinya sendiri. Jadi ayat yang ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9 itu berbicara tentang hukuman Tuhan. Ya, hukuman Tuhan. Hukuman ini dalam bentuk apa? Ayat 4 berkata, taruna-taruna itu mereka sebagai pemimpin bangsa pada waktu itu, mereka memerintah dengan sewenang-wenang. Ya, pemerintahan biasanya dipegang oleh orang-orang yang dituakan, orang yang bijak, orang yang penuh hikmat, orang yang memperhatikan rakyatnya. Tapi di sini taruna-taruna, orang-orang muda yang tampil sebagai pemimpin bangsa. Kalau taruna itu berhikmat, syukur. Tetapi yang dimaksud taruna di sini, orang muda yang dimaksud di sini adalah mereka yang memerintah secara sewenang-wenang. Nah, kita tahu kalau pemerintahan dilakukan secara sewenang-wenang, rakyat gelisah, rakyat kacau. Kemudian ayat yang ke-5, rakyat itu sendiri dikatakan saling menindas. Di kalangan rakyat sendiri, itu mereka kacau, saling menindas satu terhadap yang lain. Lalu orang-orang muda melontarkan cercaan kepada orang tua. Orang muda tidak mempunyai rasa hormat terhadap orang tua. Nah, bisa orang muda ini yang tidak tahu adat, tetapi bisa juga karena orang tua yang seperti penasihat, orang tua-tua itu memang tidak pantas untuk dihormati. Tutur kata dan perbuatan mereka mencela ketuaan mereka, mencela kepemimpinan mereka. Jadi yang muda tidak segan-segan untuk mencerca mereka. Nah, orang hina melawan orang mulia, orang yang terhormat. Sama halnya orang yang papa, yang
rakyat jelata. Mereka menghina, mereka melawan orang-orang yang agung, yang dihormati, semestinya dihormati. Kacau. Keadaan sosial, politik kacau. Ya. Tidak ada aturan lagi yang berlaku. Adat istiadatnya dilanggar semuanya. Semuanya kacau. Lalu ayat 6 dan 7 dikatakan, orang memegang, orang akan memaksa saudaranya, saudara dari ayahnya untuk menjadi pemimpin mereka. Nah, di sini orang bingung. Pemimpin yang bagaimanakah yang harus dipilih? Jadi, begitu mereka melihat ada seseorang yang mempunyai jubah yang nampak luarnya nampak luarnya bisa dihormati, bisa diandalkan, mereka datang kepada orang itu untuk minta dia jadi pemimpin bangsa. Tapi ayat 7 bagaimana? Saudaranya itu menjawab, aku tidak mau menjadi tabib. Aku tidak bisa menyembuhkan situasi yang kacau, yang sudah kalang kabut itu. Dia bilang, sudah, aku tidak mau menjadi pemimpin. Aku tidak bisa menjadi tabib yang mengobati, yang membenahi, yang memulihkan. Nah, itulah bentuk hukuman Tuhan. Lalu Yerusalem dan Yehuda akan jatuh oleh sebab apa? Karena perkataan dan perbuatan mereka terhadap Tuhan. Yerusalem, di situ ada bait Allah. Di situ ada firman Tuhan. Yehuda adalah orang pilihan Tuhan. Tapi mereka akan jatuh. Mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka akan jatuh. Karena apa? Ayat ini mengatakan, karena mereka dalam hal perkataan dan perbuatan itu menentang Tuhan. Ya. Perkataan dan perbuatan harus diperhatikan. Perkataan yang keluar dari mulut itu adalah keluar dari hati. Dan hati yang kotor akan mengeluarkan ucapan yang tidak benar. Tetapi hati yang bersih akan mengucapkan kata-kata yang membangun. Nah, saudara-saudara, karena perkataan dan perbuatan dari Yerusalem dan Yehuda ini menentang Tuhan, artinya perkataan mereka itu tidak benar. Walaupun dipoles kelihatan seolah-olah bijak, seolah-olah benar, tapi Tuhan tahu apa yang diucapkan itu sebetulnya tidak benar. Tuhan tahu. Seolah-olah membangun kota Yerusalem, tetapi justru meruntuhkan. Nah, karena itu, semuanya itu menentang kemuliaan Tuhan. Ya, Yerusalem
dan Yehuda dinubuatkan akan jatuh. Nah, penggenapan daripada ayat ini terjadi 150 tahun kemudian, yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya. Yerusalem jatuh, Yehuda runtuh. Itu terjadi 150 tahun kemudian dari nubuatan ini. Lalu ayat yang ke-9. Dikatakan tindakan pandang bulu atau air muka mereka. Itu air muka menunjukkan, menyatakan kejahatan mereka. Sama seperti orang Sodom, mereka membeberkan dosanya. Ya, mereka menyatakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka mendatangkan malapetaka atas dirinya sendiri. Ya, dari air mukanya itu dapat tercermin bahwa mereka itu jahat adanya. Perkataannya, perbuatannya itu tercermin dari air mukanya. Itu. Dan itu semuanya mengungkapkan kejahatan yang ada di dalam dirinya. Demikian Tuhan mendatangkan hukuman, akan menyingkirkan mereka. Ya, Tuhan semesta alam akan menyingkirkan tongkat dan apa yang mereka andalkan itu. Umat kehabisan makanan dan air minum. Mereka dihukum, disingkirkan satu persatu. Ya, Tuhan melakukan pembersihan terhadap umatnya itu. Supaya yang tertinggal adalah umat yang dapat tetap menjaga diri dengan benar, dengan tulus, dengan murni di hadapan Tuhan. Itu yang dipelihara oleh Tuhan. Itu yang dinaungi oleh Tuhan. Memang sedikit, tetapi itu yang dipelihara oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-10 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10. Katakan kepada orang benar, sungguh baik keadaan mereka kelak. Sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Mereka akan makan buah perbuatannya. Nah, di sini ada suatu statement bahwa orang benar, dia akan melakukan hal-hal yang benar. Dan itu baik di pemandangan Tuhan. Keadaan mereka ke depan baik. Karena mereka benar. Mereka akan ke depan, akan memakan hasil perbuatannya. Mereka akan berhasil di dalam pekerjaannya. Nah, ini orang benar. Luput, tidak disingkirkan oleh Tuhan. Ya, luput dari hukuman Tuhan. Tidak disingkirkan oleh Tuhan, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Walaupun sedikit bilangannya. Yang mayoritas berbuat jahat. Yang mayoritas
menyimpang dari kehendak Tuhan, rencana Tuhan, yang mayoritas menyeleweng dari kebenaran Tuhan, semuanya itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Tetapi yang tersisa ada orang-orang yang benar. Bilangannya tidak banyak, sedikit. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah mereka. Baiklah keadaan mereka. Mereka akan dipelihara. Hari depan mereka baik. Mereka akan memakan hasil perbuatan tangannya. Mereka akan memakan buah perbuatannya. Ini ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11. Sungguh celaka orang fasik. Malapetaka akan menimpanya. Perbuatan tangannya akan dibalaskan kepadanya. Ini kebalikan dari orang yang benar, adalah orang yang fasik. Perbuatan mereka jahat. Walaupun mungkin mereka menutup-nutupi, seolah-olah mereka baik. Tetapi Tuhan yang tahu, mereka jahat adanya. Mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan malapetaka akan menimpanya. Ya. Malapetaka itu menunggu di depan mata mereka. Mereka akan celaka. Perbuatan tangannya akan dibalaskan. Kejahatan itu akan dibalaskan atas diri orang fasik itu. Ayat yang ke-12. Adapun umatku, anak-anak, menindas mereka, perempuan-perempuan memerintah atas mereka. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu menyesatkan mereka. Jalan yang kamu tempuh, mereka kacaukan. Nah, di sini dikatakan anak-anak menindas mereka, menindas umat Tuhan. Perempuan-perempuan memerintah atas mereka, atas umat Tuhan. Tuhan memberitahukan, hai umatku, pemimpin-pemimpinmu itu menyesatkan. Jalan yang akan kamu tempuh itu mereka kacaukan. Itu. Di sini dikatakan bahwa umat Tuhan diperingatkan bahwa anak-anak muda banyak yang menindas mereka, perempuan memerintah mereka, dan umat dan pemimpin-pemimpinmu itu menyesatkan mereka, supaya umat Tuhan berhati-hati. Jangan sampai murtad, jangan sampai ikut-ikutan menjadi jahat, jadi sesat. Tuhan mengingatkan semuanya itu. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 13 sehingga ayat yang ke-15. Dikatakan, Tuhan, ayat 13, Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Ayat 14, Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamu sudah memakan habis kebun anggur itu, barang rampasan dari orang tertindas bertumpuk di dalam rumahmu. Ayat yang ke-15, apa hakmu menyiksa umatku dan melumatkan
wajah orang tertindas. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Sekali lagi, Tuhan Allah semesta alam. Menunjukkan Tuhan yang maha kuasa, itu yang berfirman demikian. Dan itu pasti jadi. Nah, di sini ayat 13 dikatakan, 13 dan 14 menunjukkan bahwa Tuhan akan mengadili bangsanya. Dia akan berdiri sebagai hakim penegak hukum yang benar dan yang adil. Ya, Tuhan semesta alam itu akan mengadili. Siapa yang diadili? Bangsa-bangsa. Itu menunjuk pada tua-tua dan pemimpin-pemimpin umat. Juga mengadili mereka yang menyiksa umatnya, yang menindas orang yang tertindas, menganiaya orang yang tertindas. Tuhan akan tampil mengadili mereka semua. Dan mereka akan disingkirkan, dibersihkan dari dalam negeri. Dan Tuhan akan menegakkan satu situasi dan kondisi yang lebih kondusif, yang benar dan adil. Walaupun itu diawali dari yang kecil, dari orang-orang yang benar, yang bilangannya tidak banyak, yang sedikit, tapi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, orang benar bisa menderita, ya, mengalami penderitaan. Sedangkan orang jahat, orang fasik bisa makmur, ya, bisa sejahtera. Tapi semuanya itu adalah sementara waktu. Bila waktu Tuhan tiba, ya, bila waktu Tuhan tiba, maka Tuhan akan berdiri sebagai hakim yang mengadili. Tuhan tahu siapa yang benar dan siapa yang fasik adanya. Tuhan akan menjatuhkan hukumannya. Inilah firman Tuhan yang kita renungkan dari Yesaya pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kita akan jumpa pada PA tanggal 8 yang akan datang. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan semesta alam, sebagaimana firman yang kami dengar. Tuhan yang maha kuasa, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai seluruh umat manusia. Dan jika Engkau berfirman, pasti digenapi, pasti terlaksana. Dan firman Tuhan menyatakan di dalam ayat-ayat ini, Tuhan semesta alam akan menyingkirkan mereka yang diandalkan, mereka yang dianggap tua-tua, yang sepatutnya dihormati, mereka yang sebagai penasihat-penasihat, mereka pejuang-pejuang, mereka yang hakim, yang nabi. Tuhan, tapi di hadapan Tuhan, mereka tidak benar. Mereka fasik perkataan dan perbuatannya. Engkau akan singkirkan itu semuanya. Supaya Yerusalem dan Yehuda dibentuk menjadi baru. Saat ini kita diperlihatkan
bentuk apa saja yang Tuhan akan singkirkan. Pemimpin yang bagaimana yang akan Tuhan singkirkan. Tuhan, kami berterima kasih peringatan yang Tuhan beri. Pimpin kami masuk di dalam kategori orang yang benar, bukan orang fasik. Kami mohon pimpinan dan urapan Roh Kudus menolong kami melangkah maju bersama dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh hidup kami ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.